Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdah Oktarinuzba dari kelas AM 6A Pagi dengan NIM 41121013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait paper penelitian saya yang berjudul Bagaimana Pengaruh e-trust dan e-word of mouth terhadap repurchase intention mahasiswa di e-commerce. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-trust dan e-word of mouth terhadap repurchase intention mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pemilihan sampel, purposive sampling, non-probability. Nah, sampel dari penelitian ini terdiri dari 400 responden pengguna Shopee yang sudah pernah bertransaksi minimal 5 kali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26 untuk mengolah data. Nah, untuk hipotesisnya sendiri itu terdiri dari dua hipotesis, yang mana yang pertama adalah e-trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention, dan yang kedua adalah e-word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Nah, berikut adalah model penelitiannya. Setelah itu, untuk metode penelitiannya, di sini penelitian ini menggunakan data primer yang diambil secara langsung kepada responden melalui survei menggunakan kuesioner. Nah, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Jadi di sini kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah aman atau belum, yang terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Nah, yang pertama ini ada uji normalitas. Nah, berdasarkan gambar pertama ini terlihat grafiknya ini atau histogramnya ini menunjukkan kurva menyerupai lonceng. Nah, dan gambar yang kedua ini memperlihatkan data yang menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data ini terdistribusi secara normal. Kemudian ada uji multikoliniaritas. Nah, berdasarkan tabel koefisien di atas, terlihat bahwa nilai toleransinya ini lebih besar daripada 0,1. Nah, dan nilai VIF-nya ini lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen. Nah, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan grafik scatter plot ini, terlihat bahwa titik-titik ini menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan uji regresi linear berganda. Nah, yang pertama ada uji T atau pengujian hipotesis parsial. Untuk variabel e-trust, hasil pengujian diperoleh nilai T hitung untuk X1-nya itu sebesar 3,164, yang lebih besar daripada T-table-nya, yaitu 1,971, dan tingkat signifikannya untuk variabel e-trust ini sebesar 0,002, itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-trust ini berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Itu artinya H1 diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menyatakan bahwa e-trust itu berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu variabel e-word of mouth, di mana hasil pengujian itu diperoleh nilai T hitung X2-nya adalah 2,268, yang lebih besar daripada T-table-nya, yaitu 1,971. Dan tingkat signifikan untuk variabel e-word of mouth sebesar 0,024, itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-word of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Itu artinya H1 diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang menyatakan bahwa e-word of mouth berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Nah, selanjutnya yaitu ada uji F atau pengujian hipotesis simultan. Nah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa F hitungnya ini lebih besar daripada F tabelnya, di mana F hitungnya itu adalah 8,563, itu lebih besar daripada
F tabelnya yaitu 3,040 atau nilai signifikansinya itu adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara e-trust dan e-word of mouth terhadap repurchase intention. Nah, selanjutnya adalah koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,280. Nah, menunjukkan bahwa variabel repurchase intention dapat dijelaskan oleh variabel e-trust dan e-word of mouth sebesar 28%, sedangkan sisanya sebesar 72% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah temuan ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada variabel e-trust terhadap repurchase intention pada pengguna Shopee sehingga diharapkan pada e-commerce Shopee untuk dapat terus meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, temuan berikutnya adalah pada variabel e-word of mouth terhadap repurchase intention terdapat pengaruh yang signifikan. Diharapkan pada e-commerce Shopee untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta informasinya untuk terus memperkuat nilai e-word of mouth pada konsumen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.